Bertemu kembali di Kak Yatno Bintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya, sejahtera semuanya, dan salam pramuka. Kali ini kita akan membahas transformasi pelatih dalam era adaptasi. Dan tentunya jika itu tidak dilakukan, ada kata bertransformasi atau mati. Pelatih pembina pramuka harus senantiasa hidup dan dinamis. Transformasi itu keharusan zaman. Dengan transformasi, inovasi terjadi. Dengan transformasi, kreativitas inovatif akan terwujud. Pelatih pembina pramuka berwajib untuk mengkreasi dan menginovasi zaman dengan kekuatan transformasi yang ada dalam dirinya. Karena semua pelatih pembina pramuka pada hakikatnya adalah seorang transformasi yang inovatif. Transformasi itu puncak kepemimpinan. Jadi dia berada di level 5, level paling tinggi. Transformasi itu orangnya inspiratif. Dia mampu menjawab zaman, punya banyak alternatif. Dia selalu solutif. Dan dia suka mengapresiasi karya sendiri dan karya orang lain, tidak pernah membenci dan mengejek. Orangnya adalah penawar kesedihan, karena dia sendiri tidak pernah bersedih, dia selalu riang dan gembira. Dan terakhir, dia selalu gembira dan bahagia. Pelatih pembina pramuka yang transformasi itu yang harus diharapkan, karena dialah yang bisa menjawab perkembangan zaman. Sebaliknya, pelatih yang mandek, pelatih yang pasif, pelatih yang hanya untuk gagah-gagahan, dan pelatih yang hanya pokoknya ijazah, itu adalah pelatih mati, bukan pelatih hidup. Pelatih hidup, dia selalu transformasi. Jadi transformasi itu puncak kepemimpinan, inspiratif, menjawab zaman, alternatif, solutif, apresiatif, penawar kesedihan, gembira, dan bahagia. Dan Anda pasti bisa. Terapkan dasar dharma dengan bagus, terapkan prinsip dasar kepramukaan dengan baik, dan selalu berdiskusi dengan teman-teman Anda. Karena ke depan perkembangan zaman akan semakin cepat, maka pelatih harus transformasi. Kita lihat, kepemimpinan transformasi dia ada di paling atas. Yang paling bawah itu kepemimpinan surat tugas. Seseorang menjadi pemimpin karena surat tugas. Jadi dia duduk di singgasana pemimpin karena memang surat tugas, bukan yang lainnya. Pemimpin yang peringkat 2 itu karena dipilih. Dipilih oleh teman-temannya, dipilih oleh kelompoknya, dipilih oleh komunitasnya. Itu peringkat kedua. Sedangkan yang peringkat 3, pemimpin itu terjadi karena gagasannya. Berkat gagasannya semua orang bergabung. Berkat gagasannya yang bagus semua orang ikut Anda semua. Kemudian yang level 4, tidak hanya gagasan, pemimpin level 4 adalah pemimpin yang punya karya nyata. Dan karya nyata itu bermanfaat sehingga orang semua berbondong-bondong menjadi anak buah karena dia juga ingin menciptakan karya nyata itu. Nah, pemimpin yang kelima itu adalah pemimpin desiminasi. Itulah yang namanya transformasi. Pemimpin ini dia penuh dengan inspirasi. Pemimpin ini membuat kelompok-kelompok lain terinspirasi. Anda pasti bisa masuk di level 5. Pemimpin yang level 5 itu atau desiminatif, orangnya betul-betul inspiratif, kemudian gagasannya, karyanya dikembangkan oleh orang lain, lalu bermanfaat bagi kehidupan, dan betul-betul disebarluaskan oleh siapapun. Jadi level kepemimpinan kelima itu betul-betul dapat mendunia, dapat melindungi siapapun. Dan orang yang melihat
gagasanmu, dia langsung menyebarluaskan. Orang yang melihat gagasanmu, dia langsung dapat mempertahankan kehidupan. Maka sekali menjadi pelatih, jadilah pemimpin transformasi. Level 5. Nah, pelatih transformatif itu cirinya yang pertama dia akrab. Akrab dengan siapapun, tanpa membedakan agama, tanpa membedakan kelompok, tanpa membedakan ras, tanpa membedakan suku. Dia sangat akrab dengan siapapun, kepentingannya adalah kepentingan Indonesia Raya. Yang kedua, dia menjadi fasilitator. Tidak menggurui, tidak mendikte, tidak menginstruksi, tetapi menjadi fasilitator. Dia menjadi motivator bagi semua, dan semua yang jengah, yang ini termotivasi oleh pelatih transformatif. Yang keempat, dia menjadi konsultan. Konsultan bagi yang bingung, konsultan bagi yang belum mampu, konsultan bagi kegiatan apapun. Dia berikutnya adalah peringan. Sesuatu yang berat ketika dihadapi oleh pelatih transformatif akan menjadi ringan. Karena dia mampu menyederhanakan sesuatu, memperingan sesuatu. Dan terakhir, pemimpin transformatif itu obat bagi yang sakit. Gitu ya. Nah, pendidikan kepramukaan itu lintas zaman. Dia harus bisa ditangani oleh pelatih-pelatih transformasi. Pelatih transformasi itu bisa menyelami, menikmati, dan melampaui zamannya dengan kunci adaptasi. Adaptasi itu caranya ada 3 ya. Yang pertama adalah logiko, hipotetiko, empiriko. Logiko itu menganggap sesuatu berdasarkan sebab akibat, umum khusus, dan perbandingan sehingga terangkat masalahnya. Kemudian masalah itu dijawab sementara dengan kata mungkin, sebaiknya, seharusnya, umpama dibuat seperti ini, seperti apa ya kira-kira? Kalau alternatifnya ini bagaimana? Dan yang ketiga, empiriko. Artinya berani melakukan seperti yang dihipotetikokan. Nah, cara adaptasi ada 3. Adaptasi alternatif itu dengan memberi contoh-contoh konkret, kemudian mendiskusikannya dengan para pakar, teman, dan sebagainya. Sedangkan adaptasi prediktif itu artinya apa yang kita lakukan sekarang mampu menjangkau 10 atau 20 tahun ke depan. Dia memberikan pencerahan bagi kita yang buntu pikiran. Sedangkan cara adaptasi yang evaluatif, dia memanfaatkan apa yang pernah kita lakukan, apa yang pernah dilaksanakan. Dan dia sebagai cermin untuk berbuat seperti yang pernah kita lakukan. Jambore 5 tahun yang lalu, itu nilai-nilainya dapat kita tiru di tahun depan. Raimuna di 5 tahun yang lalu, cara-caranya bisa kita tiru di sekarang ini. Begitulah cara adaptasi. Selanjutnya, pendidikan kepramukaan era saat ini harus jalan. Harus jalan, jangan berhenti. Dengan hambatan apapun harus jalan. Jangan hanya karena COVID terus tidak jalan. Kita manusia dibekali pikiran, dibekali siasat, dibekali cara, dibekali strategi. Gunakan itu semua. Harus jalan, warnai, dan aktualisasikan dengan kondisi sekarang. Coba kita lihat, mereka adalah sudah mengantarkan kita dan anak-anak kita menjadi produktif seperti ini. Kita menjadi pelatih seperti ini berkat para ibu-ibu seperti di gambar itu. Mereka dengan tulus ikhlas mendidik kita dengan harapan kita bisa bermanfaat bagi kehidupan dan zamannya. Nah, oleh karena itu ganti kita sekarang yang mendidik kaum-kaum muda. Nah, waktunya pelatih pembina pramuka masuk ke dunia maya. Saran saya, dia harus memiliki rumah di dunia maya. Dia punya laman, punya blog, punya FB, punya WA, atau apapun. Dia harus aktif dan kreatif. Dia harus meluaskan jaringannya. Jangan hanya menerima tetapi berani membeli. Dan apa yang dia lakukan selalu terbarui. Tidak boleh mengekor, tidak boleh meniru orang lain. Orangnya terbuka dan ramah. Maka pelatih dunia maya, pelatih yang betul-betul mengikuti perkembangan zaman dengan kesadaran tinggi, anti hoax,
dan tidak mendominasi informasi yang ada di grup yang telah diciptakannya. Pelatih yang hebat, pelatih yang transformatif, dia berani bermain di dunia maya. Pelatih dan Pusdik, waktunya bangkit. Bangkit dari keterpurukan, bangkit dari hal yang lalu. Berubahlah sesuai dengan perkembangan zaman. Berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Dan yang terpenting, harus terbukti, mampu membuktikan apa yang dia lakukan minimal di lingkungan kuartirnya, minimal di lingkungan rantingnya, minimal di lingkungan gugus depannya. Maka pelatih pembina yang hebat, dia harus mampu bertransformasi atau mati. Demikian pertemuan kita. Kali lain kita akan mengangkat topik-topik yang hebat. Sampai di sini pertemuan kita. Sampai bertemu. Salam. Kak Yatno Bintak.